وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, jemaah salat maghrib dengan ihsan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ampunan dan juga rahmatnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang wajib bagi kita semua untuk bersyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, agar Allah Azza wa Jalla meridai kita. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, maka keridhaan bagi kalian. Di antara agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita berusaha menjadi hamba-hamba yang bersyukur, walaupun Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, orang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar dia memanfaatkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah, di antara cara mendekatkan diri kepada Allah yang mulia dan juga yang utama adalah kita belajar, kita menuntut ilmu sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan dari kitab Asal Muslim dan Dunia Maklar, buah karya Ustaz Aminul Bait hafizahullah taala wa wafaqah. Dan kita masuk pada bab pasar loak. Bab pasar loak. Alhamdulillah kita sudah hampir capai setengah kitab. Setengah kitab dari kitab yang semoga Allah berkahi ini. Nah, padahal jamaah sekalian yang bawa kitab adalah berapa? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagian dari tradisi pasar luar, pasar yang umumnya menyediakan barang-barang bekas dengan harga yang relatif lebih miring dibandingkan harga barunya. Pada asalnya tidak ada yang bermasalah dengan jual beli barang bekas. Di masa sahabat, jual beli baju bekas adalah satu hal yang murah dan biasa. Apa yang bermasalah dengan pasar luar? Bagi sebagian orang yang melihat karakter masyarakat negara kita, dia merasa ada sedikit bermasalah dengan pasar loak. Di samping tempat jual beli barang bekas, pasar ini dinilai sebagai tempat penampungan barang curian. Benarkah dugaan ini? Tentu saja saya tidak bisa menilai. Karena itu terkait kondisi dugaan ada 3 keadaan yang bisa kita bedakan. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pasar loak adalah pasar yang umumnya menyediakan barang-barang bekas ya, dengan harga yang relatif lebih murah dengan harga yang barunya tentunya. Pada asalnya jemaah sekalian, jual beli barang bekas tidak ada masalah, juga tidak ada larangan. Bahkan di masa para sahabat Rasulullah SAW, menjual beli baju bekas atau yang semisalnya adalah sesuatu yang biasa. Dan di zaman para sahabat Rasulullah SAW tidak seperti di zaman sekarang.
Mereka terkadang hanya beberapa baju yang mereka miliki atau perkakas yang mereka miliki. Maka jual beli barang bekas itu sudah terbiasa di zaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi sebagian orang, karakter masyarakat negeri kita ada sedikit permasalahan dengan pasar lak. Di samping tempat jual beli barang bekas, katanya pasar ini dinilai ada sindikat, yaitu tempat penampungan barang curian. Apakah hal ini benar ya? Dugaan ini bisa dibenarkan? Tentu kita tidak bisa menilai secara langsung ya. Maka beliau menyebutkan 3 keadaan dalam pasar luak yang ada di antara kita. Nah, betul Pak. 3 keadaan jual beli barang diduga curian. Pertama, yakin bahwa barang yang dijual itu adalah barang curian. Betul. Jika kita yakin bahwa itu adalah barang curian, maka terlarang bagi kita untuk membelinya. Syekhul Islam mengatakan, harta hasil rampasan atau didapatkan dengan akad yang tidak mubah, jika ada seorang muslim yang mengetahuinya, maka dia harus menjauhinya. Karena itu jika saya mengetahui ada orang yang mencuri barang atau berkhianat terhadap barang amanah atau mendapatkan barang dengan cara merampas tanpa alasan yang benar, maka tidak boleh bagi saya untuk mengambil barang itu darinya, baik dengan cara hibah atau beli atau upah kerja ataupun pembayaran utang, karena barang itu adalah milik orang yang dizalimi itu. Padahal mengapa dilarang? Mengapa dilarang dibeli? Karena ini termasuk menolong dalam maksiat. Lembaga Fatwa Arab Saudi Lajnah Daimah menjelaskan, jika seorang yakin bahwa barang yang dijual itu adalah hasil curian atau rampasan, atau orang yang menjualnya tidak memiliki dengan cara yang dilegalkan secara syariat, sementara dia juga bukan wakil dari pemilik, maka haram bagi orang yang yakin untuk membelinya, karena membelinya termasuk menolong dalam dosa dan zalim. Di negara kita, penada barang curian termasuk tindak kriminal. Dalam KUHP pasal 480, penada barang hasil tindak kejahatan dapat ancaman penjara maksimal 4 tahun. Dan ini aturan yang benar, insya Allah. Nah, keadaan yang pertama, seseorang yakin bahwa barang yang dijual itu adalah barang curian. Kalau seorang yakin bahwa itu adalah barang curian, misalnya jemaah motornya nggak ada surat-suratnya ya. Atau bahasa kita motor bodoh, atau mobilnya nggak ada surat-suratnya. Jika ditanya dapat dari mana, dia juga jawabnya tidak jelas. Maka ya maskan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalau di negara kita yang namanya kendaraan bermotor pasti memiliki surat. Kecuali dia memang benar-benar mengatakan ya, bahwa suratnya hilang atau BPKB-nya tidak ada gitu. Itu mungkin masih bisa tolerir ya. Atau dia memiliki bukti yang sangat kuat itu milik dia. Tapi kalau seandainya benar-benar tidak ada, maka keyakinan yang lebih besar jamaah itu adalah hasil curian. Maka Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan harta hasil rampasan harus didapatkan dengan akad yang tidak mubah. Jika ada seorang muslim yang mengetahuinya, maka dia harus menjauhinya. Karena itu, jika saya mengetahui ada orang yang mencuri barang atau berkhianat terhadap barang amanah,
atau mendapatkan barang dengan cara merampas tanpa alasan yang benar, maka tidak boleh bagi saya untuk mengambil barang itu darinya, baik dengan cara hibah atau beli atau upah kerja ataupun pembayaran utang, karena barang ini adalah milik orang yang dizalimi itu. Ini kata Syekhul Islam Taimiyah. Mengapa dilarang untuk dibeli? Karena ini termasuk tolong menolong dalam kemaksiatan. Juga fatwa Lajnah Daimah, idza tayaqqana al-insanu min kauni sillatil ma'rurati lil bai' annaha masruqatun aw maqsubatun aw anna man ya'riduha la yamlikuha mulkan syar'iyyan wa laysa wakilan fi bai'iha, fa innahu yahrumu 'alaihi an yashtari ma fi shira'iha min at-ta'awuni 'ala al-itsmi wal 'udwan. Ya, seorang yakin bahwa barang yang dijual itu adalah hasil curian atau hasil rampasan, orang yang menjualnya tidak memiliki dengan cara yang dilegalkan secara syariat, sementara dia juga bukan wakil dari pemilik, maka haram bagi orang yang yakin itu untuk membelinya. Ini orang yang yakin, karena membelinya termasuk telah menolong dalam dosa dan dolima. Saya juga kalau motor atau mobil itu nggak ada plat nomornya jemaah, nggak ada apa plat nomornya, tuh hati-hati. Di negara kita penadah barang curian termasuk tindak kriminal. Dalam KUHP pasal 180, penadah barang hasil tindakan kejahatan mendapat ancaman penjara maksimal 4 tahun. Dan ini adalah peraturan yang benar, insyaallah, kata Ustaz Aminul Bais waffaqahullah. Nah, padahal yang kedua, dugaan kuat barang yang dijual adalah hasil curian. Terdapat kaidah yang mengatakan dugaan yang kuat kedudukannya bisa dijadikan bukti. Dalil mengenai hal ini sangat banyak, di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan orang yang ragu ketika sholat, apakah baru 3 rakaat ataukah sudah 4 rakaat, dan beliau ajarkan agar memilih yang paling mendekati atau akhiri. Sikap ini menunjukkan bahwa orang yang ragu ini bukan tahri. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa orang yang ragu ini mengambil sikap berdasarkan dugaan kuat. Dalam fatwa Sabakat Islamiyah terdapat pernyataan mengenai jual beli barang yang diduga kuat hasil curian. Jawaban lembaga fatwa Sabakat Islamiyah: ketika seorang mengetahui atau menduga kuat bahwa barang yang ditawarkan adalah hasil curian, maka tidak boleh membelinya karena ada pemiliknya yang kehilangan barang ini. Di samping itu termasuk tolong-menolong dalam dosa dan zalim, menyetujui kemungkaran, mendukung kezaliman dan atau dampak buruk lainnya. Nah, yang kedua, dia tidak yakin tapi masuk ke dalam dugaan yang kuat. Barang yang dijual adalah hasil curian. Maka terdapat kaidah al-madinatu tanzilu manzilatal ma'innah. Dugaan yang kuat kedudukannya bisa dijadikan bukti. Dalil mengenai hal ini sangat banyak, di antaranya sabda Rasulullah SAW ketika seorang ragu saat melaksanakan sholat, apakah baru 3 rakaat atau 4 rakaat, maka beliau mengajarkan agar memilih yang paling mendekati, yaitu dia berusaha mengingat-ingat kalau seandainya yang paling mendekati adalah yang paling sedikit, maka diambil 3 rakaat. Sikap ini menunjukkan bahwa orang yang ragu mengambil sikap berdasarkan dugaan yang kuat. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah terdapat pertanyaan mengenai hukum jual beli barang yang diduga kuat hasil curian. Jawaban lembaga fatwa Syabakah Islamiyah, famata alima syakhsa au ghalaba ala dhannihi. Ini ghalaba ala dhannihi ini adalah dugaan yang kuat. Annal bid'atal ma'rudata lil bai'i masruqatun fala yajuzu lahu shira'uha lima fihi min tafyitis sil'ati ala malikiha al-haqiqi lima fihi aidan min at-ta'awuni 'ala al-itsmi wal 'udwani wa iqraril munkari wa ridha bil dzulmi wa nahwi dzalika min al-mafasid.
Jika seorang mengetahui atau menduga sangat kuat bahwa barang yang ditawarkan adalah hasil curian, maka dia tidak boleh membelinya karena ada pemiliknya yang kehilangan barang ini. Samping itu termasuk tolong-menolong dalam dosa dan kezaliman, menyetujui kemungkaran, mendukung kezaliman atau dampak buruk lainnya. Nah, modal yang ketiga. Tidak tahu sama sekali bahwa barang itu hasil curian. Kasus semacam ini pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada yang bertanya mengenai seseorang yang membeli barang dengan uang halal, namun dia tidak tahu asal usul barang tersebut, apakah menjadi haram ataukah halal. Kemudian jika ternyata barang itu aslinya haram, apakah pembeli berdosa? Jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, selama pembeli berkeyakinan bahwa barang yang bersama penjual adalah miliknya, lalu dia beli barang itu, yang lebih tepat pembeli tidak berdosa, meskipun aslinya bisa jadi barang itu hasil curian penjual. Pembeli tetap tidak berdosa dan tidak ada hukuman dunia maupun akhirat. Syekhul Islam melanjutkan keterangannya, sementara ganti rugi menjadi tanggung jawab yang menipu dan menjualnya. Dan jika setelah itu diketahui pemilik barang, maka barang itu wajib dikembalikan kepadanya dan uangnya wajib dikembalikan ke pembeli. Sementara penjual yang dizolim berhak dihukum. Siapa yang membedakan hukum antara orang yang tahu dan yang tidak tahu, maka dia benar. Dan siapa yang tidak membedakannya, pasti kesimpulan yang salah. Penjelasan yang sama juga disampaikan dalam fatwa Sabakat Islamiyah. Jika seorang tidak tahu dan tidak memiliki dugaan bahwa barang itu hasil curian, maka tidak masalah membelinya, karena pada prinsipnya barang yang ada di tangan seseorang adalah miliknya, dan kita tidak meninggalkan hukum asal ini kecuali jika ada bukti yang meyakinkan atau dugaan kuat yang mendekati yakin. Kita tidak menghukumi pasar uang secara umum, ketika semua tergantung keadaan transaksinya. Jika kita jujur dalam melihat, insya Allah kita bisa menilai dengan semua indikator yang ada, sehingga bukan sebatas pertimbangan, yang penting murah atau lainnya. Jika Anda yakin objek transaksi ini bukan hasil curian dan Anda tidak memiliki dugaan sama sekali bahwa itu curian, silakan dibeli. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu membatasi diri dengan yang mubah. Nah, dalam kalimat Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, keadaannya kita tidak tahu sama sekali bahwa barang itu hasil curian. Kasus ini pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Taimiyah, "Ani rajul yashtari silatan bimalin halalin wa lam ya'lam asla silati hal huwa haram am halal. Thumma kanat haraman fil batin hal ya'tam am la?" Ada yang bertanya kepada beliau, seorang membeli barang dengan uang yang halal, namun dia tidak tahu asal usul barang tersebut, apakah menjadi haram ataukah halal. Kemudian jika ternyata barang itu aslinya haram, apakah pembeli berdosa? Maka dijawab oleh Syekhul Islam Taimiyah, "Man i'taqada al-mushtari anna alladhi ma'al ba'i mulkuhu atau mulkahu fashtarahu minhu ala dhahir lam yakun alaihi ithmun fi dhalika wa in kana fil batin qad saraqahu al-ba'i lam yakun al-mushtari ithmun wala uqubatun la fid dunya wala fil akhirah." Selama pembeli berkeyakinan bahwa barang yang bersama penjual adalah miliknya, lalu dia beli barang itu, yang lebih tepat pembeli tidak berdosa ya. Kalau pembeli itu yakin kalau penjual ini memiliki barang tersebut, maka pembeli tidak berdosa. Walaupun aslinya
bisa jadi barang ini adalah hasil curian penjual, karena kita tidak mungkin bertanya kepada penjual ini hasil curian atau tidak. Pasti dia tidak akan mengatakannya. Tapi seorang yang benar-benar berpikir, yang merenungkan, dia pasti mengetahui ini yakin milik dia atau milik orang lain, atau dugaan kuat bukan miliknya. Maka kata Islam Taimiyah, kalau yakin benar-benar milik penjual, maka pembeli tidak berdosa, walaupun bisa jadi barang itu adalah barang curian yang dijual oleh penjual tersebut, dan tidak ada hukuman juga di dunia maupun di akhirat. Ini kembalikan kepada keyakinan si pembeli. Juga Islam Taimiyah melanjutkan keterangannya, wad-dhamanu wad-dar alal ladzi gharrahu wa ba'ahu. Sementara ganti rugi menjadi tanggung jawab orang yang menipu dan menjualnya. Idza dhahara sahibu sil'ah, jika setelah itu diketahui pemilik barang. Jika sudah dibeli ternyata ada tanda bahwasanya ini milik si fulan ya, dan buktinya sangat jelas, misalnya bisa dibuktikan dengan kepemilikan, maka yang membeli tadi ikhwan harus mengembalikan kepada pemilik barang, dan uangnya wajib kita minta kembalikan dari siapa? Penjual tadi. Sementara penjual yang zalim berhak dihukum, maka harus dilaporkan ya, ternyata penjual ini adalah pencuri. Kata beliau, faman farraqa baina man ya'lam wa man la ya'lam faqad asaba wa man la akhta'a. Barang siapa yang bisa membedakan hukum antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, maka dia benar, dan siapa yang tidak bisa membedakannya pasti keputusannya atau kesimpulannya akan salah. Ini juga disampaikan dalam fatwa Syabakah Islamiyah, seseorang tidak tahu, ma in kana syakhsu la ya'lam wa la yaghlib ala dhannihi anna al-bid'ata masruqatun fala mani'a min shira'iha li anna adh-dhahira anna ma fi yadil insani mulkun lahu wa la yantakilu an hadha adh-dhahir illa bi ilmin aw ghalabati dhann yaqumu maqamal ilm. Jika seorang tidak tahu dan tidak memiliki dugaan bahwa barang itu hasil curian, maka tidak masalah membelinya, karena pada prinsipnya asalnya ikhwan, Bapak sekalian, barang yang ada di tangan seorang adalah miliknya, sampai seorang meyakini itu bukan milik orang tersebut, atau dengan dugaan yang kuat itu bukan milik fulan. Maka kalau seandainya tidak ada keyakinan dan dugaan, hukum asal itu adalah milik si penjual dan kita boleh membelinya. Namun Al-Ustaz hafizallahu taala menutup pembahasan ini, kita tidak menghukumi pasar loak secara umumnya, karena semua tergantung keadaan transaksinya. Jika kita jujur dalam melihat, insyaallah kita bisa menilai dengan semua indikator yang ada, sehingga bukan sebatas pertimbangan yang penting murah. Ini yang penting murah, pokoknya Anda mau beli ya, tanpa kita lihat indikasi-indikasi yang lain yang menunjukkan barang itu ternyata barang yang bukan pemilik penjual barang tersebut. Jika Anda yakin objek transaksi ini bukan hasil curian, maka silahkan dibeli, dan tidak memiliki dugaan ya, silahkan dibeli, tidak ada masalah, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu membatasi diri dengan yang mubah. Hanya di sini berlaku kaidah apa? Jemaah sekalian, dalam hadis yang kita sudah bahas di Arba'in An-Nawawi, apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada hal yang membuat kamu yakin. Malah antum datang ke pasar loak, atau kalau istilahnya yang lain pasar gelap ya, ini hasil curian, atau masuk juga dalam kategori ini yang bahaskan Allah Subhanahu wa taala, itu pasar lelang, tapi tidak semua pasar lelang.
Bisa jadi pasar lelang itu benar-benar lelang. Tapi ada juga pasar lelang ternyata itu bekas curian atau penipuan misalnya atau kezaliman. Maka lebih baik kita berhati-hati untuk tidak membelinya walaupun harganya memang berada di bawah harga pasar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya dulu teman sekalian sebelum masuk ke pembahasan pasar gelap ya. Betul. Pasar luak sama pasar gelap hampir sama ya. Betul. Yang ingin bertanya? Sudah ada, kita masuk pembahasan pasar gelap. Gantian Pak yang baca. Betul. Pak. Pasar gelap atau black market. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du. Sebelumnya kita akan melihat lebih dekat pengertian transaksi pasar gelap. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia dijelaskan, pasar gelap atau black market adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan yang barang-barangnya ilegal. Misal, penjualan senjata atau obat-obatan terlarang, barang dagangan curian, atau barang dagangan resmi yang sengaja dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak. Sumber dari STP di Wikipedia Wiki pasar gelap. 3 objek transaksi pasar gelap. Berdasarkan pengertian di atas, objek transaksi di pasar gelap dapat kita golongkan dari 3 kelompok. Nah, ya sekalian, ini kita membahas salah satu jenis pasar juga, yaitu pasar gelap ya, black market. Setelah Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala memberikan selawat dan salam kepada Nabi SAW, sebelumnya juga basmalah, beliau menyebutkan pengertian tentang pasar gelap. Pasar gelap adalah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal. Di ilegal ini berarti tidak sesuai dengan pemerintah atau ketentuan pemerintah, khususnya pembelian dan penjualan barang-barang dagangan yang bersifat ilegal. Contoh penjualan senjata atau obat-obatan terlarang, atau barang curian, atau barang dagangan resmi yang sengaja dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak. Dari hal yang disebutkan Wikipedia ini, dia mengambil sumber dari Wikipedia. Ini salah satu situs yang memang ini open source. Jadi semua orang bisa memberikan pengertian. Tapi karena open source ini, maka beberapa akademisi itu melarang menggunakan Wikipedia kecuali hanya sebatas untuk pengetahuan saja, bukan dijadikan sebagai sumber rujukan. Tapi sebagai penggambaran ini bisa diperbolehkan. Makanya Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala tidak langsung menghukumi dengan apa yang disebutkan dalam black market, hingga beliau menyebutkan 3 objek transaksi pasar gelap yang harus diperhatikan. Yang pertama, transaksi pasar gelap. Objek pertama, barang yang dilarang untuk dimanfaatkan atau ditransaksikan secara syariat, seperti obat-obatan terlarang, barang dagangan curian. Barang semacam ini tentu saja terlarang untuk diperjualbelikan, karena salah satu di antara syarat transaksi yang sah adalah objek transaksi harus memiliki manfaat yang mubah. Dalam hadis dari Ibu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala idza harama syai'an harama samalah." Sesungguhnya apabila Allah mengharapkan sesuatu, maka Allah haramkan uang hasil penjualannya. Dari hadis ayat Ibnu dari Qoti dan disahkan oleh Sahih Al-Arud. Karena itu, barang yang manfaatnya haram tidak boleh ditransaksikan. Termasuk diantaranya adalah rokok, khamar, CD dan DVD musik bajakan. Barang-barang semacam ini haram ditransaksikan, baik di pasar gelap maupun pasar terang. Ibnu Hajar Al-Haytami wafat di tahun 1903 Hijrah. Dalam kitabnya Jumlah Dosa-Dosa Besar nomor 191 sampai 96 menyatakan,
termasuk dosa besar seperti menjual anggur atau zabib dan semacamnya kepada orang yang diketahui bahwa dia akan merasa untuk khamar, juga menjual gajah kepada orang untuk dikonsumsi. Untuk barang curian, jika calon pembeli mengetahuinya, tidak halal baginya membeli barang tersebut dan dia termasuk orang yang menolong dalam dosa dan maksiat. Syekhul Islam menegaskan, orang yang saya ketahui mencuri harta atau berkhianat mengambil harta amanah atau merampas secara paksa tanpa alasan yang benar, maka saya tidak boleh mengambilnya, baik dengan cara hibah maupun transaksi komersil. Keterangan lain disampaikan oleh Al-Khattab, ulama Malikiyah wafat 1943. Beliau menjelaskan, seseorang yang mempunyai harta dengan cara haram dan harta tersebut masih utuh di tangannya, hendaklah dia mengembalikannya kepada pemiliknya. Harta tersebut jika berbentuk barang, maka tidak boleh bagi orang yang mengetahuinya untuk membelinya. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka ia juga termasuk untuk merampas harta itu dari penjara. Nah, keadaan yang pertama atau kelompok yang pertama dalam pasar gelap, barang yang dilarang untuk dimanfaatkan atau ditransaksikan secara syariat, seperti narkoba, obat-obatan terlarang, atau barang dagangan yang sudah jelas curian. Maka tentu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, barang ini terlarang untuk diperjualbelikan. Karena salah satu di antara syarat transaksi yang sah pernah kita bahas adalah objek transaksi harus memiliki manfaat yang mubah. Sedangkan harta yang terlarang secara syariat maka tidak ada manfaat yang mubah di dalamnya. Selama diharamkan oleh syariat, kaidah mengatakan tidak ada manfaat yang mubah. Walaupun orang yang membelinya mengatakan memiliki manfaat. Contohnya apa? Sudah kita sampaikan, alat musik atau rokok, atau sudah jelas sekali narkoba. Itu juga barang dagangan curian. Ini tidak sah dijadikan objek transaksi. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala idza harrama syai'an harrama tsamanah. Sungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan juga uang hasil penjualannya. Walaupun dia tidak makan, tapi dia mengambil untung dari barang yang haram, maka terlarang juga. Karena itu barang yang manfaatnya haram tidak boleh ditransaksikan, termasuk diantaranya rokok, khamar, CD dan DVD, musik bajakan ya. Barang-barang semacam ini haram ditransaksikan baik di pasar gelap maupun pasar terang. Nah, yang kedua, barang yang memiliki manfaat mubah namun dilarang pemerintah. Objek yang kedua, barang yang memiliki manfaat mubah namun dilarang pemerintah karena sangat membahayakan atau kemungkinan besar akan dimanfaatkan pembeli untuk kejahatan, seperti tembakan, pistol atau senjata api lainnya. Barang semacam ini tidak boleh jual karena berpotensi digunakan untuk kejahatan, sehingga jika tak dijual maka termasuk menolong dalam maksiat. Pemerintah melarang dalam rangka menghindari munculnya bahaya di masyarakat. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an baisalahi bi fitnah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli serta waktu fitnah. Yang dimaksud waktu fitnah adalah waktu ketika negara muslimin sedang mengalami kacauan, satu sama lain saling memusuhi bahkan saling membunuh. Nah, keadaan yang kedua, barang yang memiliki manfaat mubah namun dilarang pemerintah karena sangat membahayakan atau kemungkinan besar akan dimanfaatkan pembeli untuk kejahatan, seperti jual beli senjata, tembakan, pistol dan yang lainnya. Dan pemerintah Indonesia itu benar-benar sangat melarang jual beli senjata. Barang semacam ini tidak boleh dijual karena berpotensi digunakan untuk kejahatan. Ketika dijual di pasar gelap, maka termasuk tolong-menolong dalam kemaksiatan.
Pemerintah melarang dalam rangka menghindari munculnya bahaya di masyarakat. Sebagaimana kita dapati beberapa video ya kejadian di negara lain ya, ketika senjata api dijual bebas walaupun tetap mereka memiliki aturan ya. Akhirnya antara kelompok-kelompok geng itu saling membunuh. Indonesia terlarang menggunakan senjata api ya, tapi senjata tajam saja sudah membuat banyak sekali pembunuhan ya, apalagi dijual mungkin di toko-toko. Belum mustahil, maka benar sekali pemerintah melarang jual beli senjata api. Dan Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan nah Rasulullah SAW an bai istilahi fi fitnah. Rasulullah SAW melarang jual beli senjata di waktu fitnah. Yang dimaksud waktu fitnah adalah waktu ketika negara muslimin sedang mengalami kacauan, satu sama lain saling memusuhi bahkan saling membunuh. Ini diantara dalil yang dijadikan sebagai acuan untuk terlarangnya jual beli senjata. Nah, sudah masuk waktu isya jamaah atau 1 menit lagi? Padahal yang ketiga. Objek ketiga, barang yang manfaatnya murah memenuhi persyaratan sahnya jual beli syariah, tetapi tidak mendapat legalitas dari pemerintah karena menghindari dari pajak. Nah, keadaan yang ketiga ini perhatikan, barangnya manfaatnya mubah, memenuhi persyaratan jual beli, tidak ada larangan dalam syariat untuk melakukan transaksi, tapi di sisi lain ternyata legalitas dari pemerintah tidak ada karena untuk menghindari pajak. Misalnya barang-barang elektronik ya jemaah, terutama barang-barang yang mahal itu datang dari luar negeri harganya murah karena nggak ada pajak. Tapi ketika masuk di mana? Di negara kita jadi mahal. Nah ini gimana hukumnya coba? Insyaallah jawabannya setelah salat isya. Setelah azan salat isya. Fadhal. Terlebih dahulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wabarakatuh akmalani ala mabuth rahmatil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fadal jamaah dibaca. Mungkin gantian Abu Salman Iqra. Pertimbangan legalitas. Pertimbangan legalitas. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, status hukum jual beli barang dan market secara syariat. Dalam kajian hukum syariat, selama transaksi itu tidak melanggar aturan syariat, statusnya sah. Masalah administrasi dan pajak tidak mempengaruhi keabsahan transaksi, karena hukum asal jual beli adalah halal dan bukan syarat dalam jual beli objek tersebut harus dipajaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba." Allah telah menghalalkan jual beli. Ketika barang itu memiliki manfaat yang mubah, maka barang ini sah ditransaksikan dan hukum jual belinya mubah. Dalam fatwa Lajnah Daimah, Komite Tetap Fatwa Saudi Arabia, untuk hukum jual beli di pasar gelap sama dengan hukum jual beli di pasar lainnya atau pasar legal. Selama semua persyaratan jual belinya dipenuhi, hukumnya boleh. Jika tidak, maka tidak boleh. Fatwa yang lainnya yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang perlu diperhatikan dari jawaban fatwa bahwa kami memahami yang dimaksud black market adalah pasar tradisional yang umumnya digunakan masyarakat untuk bertransaksi jual beli, hanya saja tanpa melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Black market yang disebut dalam fatwa adalah transaksi yang dilakukan masyarakat di pasar-pasar mereka dan tidak masalah bertransaksi di pasar tradisional. Ada banyak barang di pasar tradisional yang tidak dipajaki. Getuk, tiwul, kerupuk, dan aneka makanan lainnya ditransaksikan tanpa tersentuh pajak. Dan hukum asal melakukan transaksi untuk barang semacam ini diperbolehkan. Nah, namun sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebelum menjawab ya Ustaz Hafidhullah taala buat sebuah pembagian dalam pertimbangan legalitas. Yang pertama, hal yang harus diperhatikan status hukum jual beli barang black market secara syariat, bahwa selama transaksi itu tidak melanggar aturan syariat, statusnya sah. Kalau seandainya tadi keadaan yang ketiga ya, manfaatnya mubah, kemudian persyaratan sahnya jual beli menurut syariat tidak ada yang dilanggar atau tidak ada yang hilang dari sahnya jual beli, maka pada asalnya hukumnya sah. Adapun administrasi dan pajak tidak mempengaruhi keabsahan transaksi, karena hukum asal jual beli adalah halal dan kita sudah membahasnya, yaitu 7 syarat dalam transaksi jual beli, dan tidak ada syarat yang disebutkan tambahan, yaitu apa? Berkaitan dengan administrasi dan juga pajak. Kalau tidak ada itu, maka transaksi batal atau tidak sah. Benar gak jamaah? Kita tidak sama sekali membahas ketika membahas syarat sah jual beli, dimasukkan di sana ada syarat yang ke-8, yaitu harus dipajaki barang. Tidak ada. Maka jual belinya pada asalnya halal tanpa ada pajak di sana.
dan itu bukan merupakan syarat dalam jual beli. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini juga yang difatwakan oleh Fatwa Lajnah Daimah, ya, Komite Fatwa di Arab Saudi. Hukum jual beli di pasar gelap, yang tentu barangnya ada manfaat yang mubah, kemudian tidak ada syarat jual beli yang dilanggar, maka hukumnya sama dengan hukum jual beli di pasar lainnya selama semua persyaratan jual beli dipenuhi. Fa hukmul bai' wa syira' fi ghairiha idza tawaffarat syurutul bai' jaza, diperbolehkan, wa illa fala, kalau tidak maka tidak boleh. Hukumnya sama kata fatwa Lajnah Daimah. Begitu juga disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, dan saat itu beliau menjabat sebagai ketuanya, ketua Lajnah Daimah. Alladzi jara fihi al-jawab wa anna taqida anna suq as-sauda hiya suqul 'amma allati yabi'u fiha an-nas wa yashtari fiha an-nas. Ghairu ma yaqau fil buruq wal masarif al ma'rufah, fa suqus sauda allati jarat fil fatwa hiya ma yaqau bainan nas fi aswaqihim fi bai'ihim wa shira'ihim wa annahu la haraja an yabi'a fi suqil 'ammah. Intinya jawaban beliau hampir sama dengan jawaban fatwa Lajnah Daimah, bahwa black market diperbolehkan selama transaksi yang terjadi itu tidak melanggar syariat. Itu juga kita dapat ya, seperti makanan tradisional, getuk ya, tiwul, jajanan pasar jamaah, itu ada pajaknya enggak? Enggak ada. Antum yang dipajakin kalau makan di restoran itu antum dipajakin. Kalau beli di warteg antum dapat ada pajaknya enggak jamaah? Hah? Enggak ada. Apakah langsung otomatis haram? Tidak. Bisa difahami jamaah? Nah, padahal yang kedua, pertimbangan sisi legalitas. Pada prinsipnya, setiap kaum muslimin memiliki hak untuk menjual barang tanpa harus dibebani pajak. Karena itu, jika seorang muslim membawa barang yang ilegal, dalam arti tidak terkena pajak ketika masuk ke negaranya, maka ini sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan transaksi dan tidak menunaikan apa yang bukan kewajibannya, diperbolehkan. Dan pada asalnya membayar pajak barang yang dijual di pasar bukan kewajiban muslim. Akan tetapi apabila kondisi jual beli di pasar gelap membahayakan kemaslahatan orang banyak, seperti hasil penimbunan barang atau menjadi celah bagi dirinya untuk ditindak oleh pemerintah, maka tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La darara wa la dirar." Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Meskipun hal ini tidak menyebabkan akad jual beli di pasar gelap menjadi tidak sah, karena larangan membeli barang di pasar gelap terpisah dengan akad jual beli. Terdapat kaidah dalam fikih tentang status larangan perbuatan. Apakah bisa menyebabkan batal perbuatan itu? Kaidah larangan bisa membatalkan perbuatan berlaku jika larangan itu terkait dengan perbuatan itu sendiri atau dengan salah satu kriteria yang melekat pada perbuatan itu. Dalam jual beli pasar gelap, larangan tidak tertuju kepada perbuatan jual beli, akan tetapi tertuju kepada caranya yang tidak direstui oleh pemerintah karena tidak dilaporkan untuk dijadikan objek pajak. nah, lima sisi legalitas. Pada prinsipnya setiap kaum muslimin memiliki hak untuk menjual barang tanpa harus dibebani pajak. Karena itu jika seorang muslim bawa barang yang ilegal, dalam arti ilegal di sini tidak terkena pajak ketika masuk ke negaranya, maka sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan transaksi dan tidak menunaikan apa yang bukan kewajiban, diperbolehkan. Pada asalnya membayar pajak barang yang dijual di pasar bukan kewajiban muslim. Jadi di sini pajak pembelian ini perlu tanda-tanya ya. Untuk apa kepemilikan? Untuk apa ditarik pajak dalam jual beli barang?
Kan tapi apabila kondisi jual beli di pasar gelap membahayakan kemaslahatan banyak orang, seperti hasil penimbunan barang atau menjadi celah bagi dirinya untuk ditindak oleh pemerintah, maka tidak selayaknya dilakukan seorang muslim untuk membeli barang tersebut. Ini salah satu pertimbangan saja. Rasulullah SAW bersabda, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Meskipun hal ini tidak menyebabkan akad jual beli di pasar gelap menjadi tidak sah, tetap sah jamaah. Karena larangan membeli barang di pasar gelap terpisah dengan akad jual beli. Akad jual beli sendiri, adapun pertimbangan terlarangnya jual beli di pasar gelap itu dalam koridor atau keadaan yang terpisah. Dan ini wallahu taala alam. Jadi kesimpulan Al-Ustaz hafizallahu taala bahwa seandainya seorang menjual beli barang yang dia dapatkan dari luar negeri ya, harganya biasanya lebih murah, kemudian dijual tanpa dilaporkan kepada pemerintah, maka jual belinya sah. Jual belinya apa? Sah, insyaallah taala diperbolehkan. Namun sekarang ada peraturan pemerintah terutama handphone ya jamaah. Biasanya kalau tidak didaftarkan emailnya itu tidak memiliki sinyal. Tidak memiliki apa? Sinyal. Nah ini perlu antum perhatikan juga kalau antum jual beli handphone yang tidak diproduksi di Indonesia atau ada di Indonesia tapi tidak terdaftar emailnya. Itu mulai baru 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya. Kalau sebelumnya enggak jamaah, antum beli di misalnya di Arab Saudi, itu handphone insyaallah lebih murah harganya daripada di Indonesia. Itu kalau dijual juga masih di bawah harga pasar. Ada kawan anak yang lulusan Madinah, dan terkadang nitip kepada jamaah umroh untuk membeli handphone, salah satunya iPhone ya jamaah. Saya ini jadi salah satu komoditas. Itu dijual di Indonesia masih bisa untung, dengan tidak melalui apa? Perpajakan. Nah, teman sekalian, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada waktu ya jemaah, satu pertanyaan fadhil. Saya mau bertanya Pak, Bapak sekalian, pembahasan kita pasar loak dengan pasar gelap. Tidak jelas semua insyaallah taala apa yang disampaikan oleh Ustaz. Ada kita cukupkan jamaah. Ada ya. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.